kelak nanti insyaallah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatluban wa awila. Inna tasawwufa sesungguhnya ilmu tasawuf. Kullahu ya semua ilmu tasawuf. Itulah wal adabu sungguh merupakan adab tata krama. Wa minal awarifi dan dari kitab Awariful Awarif fatluban maka sungguh mencarilah engkau terhadap kitab Awariful Awarif wa awila dan berpedomanlah atau berpeganglah siapa engkau. Kiai Musonef di dalam bait ini menjelaskan bahwa ilmu tasawuf itu hakikatnya adalah adab, tata krama. Apa artinya? Artinya bahwa tasawuf itu di atas syariat. Tasawuf itu lebih sekedar menjalankan syariat, tapi tata krama. Contohnya gini. Salat misalnya. Kalau salat itu cara syariat itu yang penting Allahu Akbar, syarat rukunnya penuh, titik, sudah cukup. Urusan ikhlas, khusyuk, ta'akul itu enggak menjadi pembahasan. Enggak menjadi sesuatu yang menjadi perhatian dalam ilmu fikih. Nah, kita bayangkan bagaimana mungkin terjadi kita sholat menghadap kepada Allah tapi hati ini itu tidak menghadap kepada Allah. Ini kan enggak tata krama, enggak adab namanya. Nah, kemudian ilmu tasawuf ngatur itu. Ilmu tasawuf mengatur terhadap perilaku kita bertaat itu. Agar tata krama. Nah, maka diajarilah ikhlas, diajarilah menghilangkan riya, diajarilah caranya menghilangkan ujub. Qanaah macam-macam itu tujuannya untuk noto tata krama kita kepada Allah. Ben cara ibadah itu beradab gitu, beradab. Nah, tasawuf itu hakikatnya adalah adab, tata krama nanggone Gusti Allah, tidak sekedar syariat, tidak sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan, tidak sekedar itu. Nah, kemarin di awal-awal saya jelaskan bahwa kalau jenengan semua ini kepengin mlebu swarga, bebas dari neraka, cukup fikih saja cukup. Nah, kenapa belajar tasawuf? Karena kita menginginkan tata krama nang Gusti Allah sehingga di hadapan Gusti Allah itu ada kedekatan. Nah, gitu, ada kelebihan berupa kedekatan kepada Allah, derajat mulia di sisi Allah. Cara mlebu swarga pun bukan yang penting mlebu, tapi mlebu tur berhadapan setiap hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan aziyadah, tambahan di dalam surga itu. Nah, jadi orang mukmin besok itu masuk surga dan akan mendapatkan tambahan. Nah, tambahannya apa? Tambahannya itu adalah kedekatan kepada Allah, bisa melihat Allah dan itu hanya bisa ditempuh dengan menggunakan tasawuf. Nah, karena itu orang yang biasanya yang tidak menggunakan tasawuf itu kasar ya. Jadi cara ibadah perilaku itu kasar kalau nggak ada tasawufnya. Nah, untuk mendalami tasawuf itu Kiai Musonif pesen betul untuk kita itu mencari kitab Awariful Awarif. Kitab Awarif itu ini kebetulan saya punya ya, Awariful Awarif itu. Ini kitabnya kan. Ini kitabnya Awariful Awarif ini. Ini kitab Awariful Awarif. Nah, ini itu kalau sampean punya kitab Ihya Ulumuddin yang versi cetakan Darul Ihya itu yang pinggirnya itu namanya kitab Awariful Awarif. Nah, ini yang direkomendasikan oleh Kiai Musonif ini kalau sampean ingin mendalami mengerti tasawuf, ya ini yang direkomendasikan. Kitab Awarif karangannya As-Suhrawardi. Nah, itu kalau punya kitab Ihya yang 4 jilid itu yang pinggirnya itu, yang tengahnya itu nama kitab Ihya Ulumuddin, yang pinggirnya kitab Awariful Awarif As-Suhrawardi. Nah, isinya struktur cara membahasnya itu mirip seperti kitab ini, mirip seperti kitab
Hidayatul Atqiya ini atau syarahnya Kifayatul Atqiya ini. Jadi apa ya? Bahasnya urutannya itu mirip gitu. Jadi saya menduga itu bahwa kitab Hidayatul Atqiya ini itu diambil dari kitab Awariful Awarif tapi dalam bentuk nazm. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti dicek Kang, apa kitab Abu Arafi koyo apa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Idz la dalila 'ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmilah fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi fatatabba'an wa tabi'an la ta'dila. Kenapa sih kita itu disuruh oleh Kiai Musonef untuk selalu menjaga kesunatan-kesunatan, menjaga sunnatur rasul, menjaga perilaku Kanjeng Nabi kita contoh. Kenapa? Idz la dalila, karena tidak ada petunjuk itu maujud. Alat toriki untuk jalan. Ilallahi menuju kepada ilal ilahi menuju kepada Allah. Illa mutaba'atur rasuli, kecuali hanya dengan mengikuti Kanjeng Nabi al-mukmilah yang sempurna. Mengikuti apa? Fi halihi, di dalam tingkah lakunya, wa fa'alihi, dan perbuatannya, wa maqalihi, dan ucapannya. Karena itu fatatabba'anna, maka sungguh-sungguh ikutilah, wa tabi'an, dan fatatabba'anna, maka sungguh-sungguh menelitilah, mencarilah, watabi'an, dan sungguh ikutilah, la ta'dila, jangan berpaling, jangan pindah siapa engkau. Wah, ini luar biasa ini. Jadi Kiai Musonef memberikan alasan terhadap pesannya tadi itu. Kenapa sih kita itu selalu disuruh untuk mengikuti sunnatur rasul dalam semua perilaku kita. Jadi cara gambarnya begini Kang ya. Kalau sampai mau makan, coba berpikir kalau saya mau makan, kira-kira makannya Kanjeng Nabi itu kayak apa ya? Nah, kemudian ikuti itu. Nah, kemudian sampai mau jalan misalnya. Ini cara Kanjeng Nabi jalan dalam situasi yang saya alami ini, itu cara Kanjeng Nabi itu kayak apa ya? Nah, itu namanya fatatabi'an. Mencari-cari, suruh meneliti. Nah, kemudian tabian, ikutilah cara begitu itu. Jadi mau tidur, ini cara Kanjeng Nabi mau ngelakoni tidur dalam situasi yang saya alami ini, Kanjeng Nabi koyok piye yo. Nah, dicari itu. Nah, kemudian ikutilah apa yang sampean bayangkan Kanjeng Nabi tadi itu. Jangan pindah kepada yang lain. Nah, karena jalan untuk menuju kepada Allah itu enggak ada cara lain kecuali mengikuti caranya Kanjeng Nabi. Sapa mana sing diikuti kalau enggak Kanjeng Nabi ya. Wong Kanjeng Nabi tugasnya khusus itu untuk itu kok. Untuk mengantarkan kita semuanya agar menuju kepada Allah. Nah, ya hanya saja tadi itu, karena kita enggak menangi Kanjeng Nabi, enggak mungkin langsung kepada Kanjeng Nabi, ya dengan cara yang paling gampang itu ngikuti kepada kiai kita ngikuti kepada kiainya ngikuti kepada kiai kita, kemudian kiainya ngikuti kepada para ulama-ulama sing ngarang kitab seperti ini, kemudian para ulama ini ngikuti kepada ulama guru-gurunya terus kepada sampai tabiin ikuti kepada sahabat ikuti kepada Kanjeng Nabi apapun berdasarkan wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril dari Gusti Allah. Dari urutannya seperti itu. Insya Allah aman dengan cara kita ngamalkan model di pondok gitu, yang ngikuti tiap hari lihat perilakunya kiai kita itu insya Allah selamat. Caranya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena ini juga gini ya, idlah dalila ala tori ilal ilah itu. Karena itu dengan bait ini juga biasanya orang-orang Wahabi atau orang-orang yang anti tasawuf itu menuduh bahwa bid'ah gitu kan tidak
mengikuti kepada Kanjeng Nabi. Padahal jelas disebutkan orang tasawuf itu la dalila ala thoriqi illa mutabatu rasul. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang sufi itu yang ngikuti Kanjeng Nabi. Nah, tapi oleh orang yang anti tasawuf itu kemudian malah dituduh tidak bid'ah dan macam-macam itu. Ya, karena saking nggak pahami hakikat tasawuf bisa jadi seperti itu. Atau karena salah memahami beberapa prinsip tasawuf ya. Prinsip tasawuf. تلقى من الغيب المجرد